Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kelas 9 yang sedang luring, tetap semangat ya. Insyaallah IPA di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, yang manusianya kan sudah ya. Kita bahas yang tumbuhan dan hewannya. Nah, nanti untuk tumbuhan ada yang secara vegetatif atau aseksual. Ya, ini tumbuhan lebih banyak yang aseksual ya. Apa sih aseksual ini atau vegetatif ini? Ini tidak melibatkan pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan secara seksual ini bisa terjadi pada tumbuhan maupun hewan ya. Kalau seksual otomatis melibatkan pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Contoh beberapa reproduksi secara vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan. Yang alami contohnya apa? Tunas, kemudian spora, kemudian tunas adventif, kemudian stolon, kemudian rizoma, umbi batang, umbi lapis. Nah, yang buatannya contohnya mencangkok, merunduk, stek, dan kultur jaringan. Nah ini ya, ini reproduksi generatif pada tumbuhan. Sekarang Ibu akan membahas reproduksi generatif pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga. Nah biasanya nanti ada yang namanya mahkota bunga, kemudian ada kelopak bunga, ada yang namanya putik, benang sari, bakal buah, dan yang lainnya. Ini ya bahasa Indonesianya. Ini bunganya. Ini dasar bunganya, ada yang disebut daun kelopak yang ini. Perhatikan nih gambarnya biasanya suka muncul nanti di ulangan atau di UN menunjukkan mana nih bagiannya gitu ya. Kemudian ini tangkai bunga, ini ada bakal buah, ini ada tangkai putik, ini kepala putik, kemudian ini ada tangkai sari dan ini kepala sari. Ini adalah daun mahkota. Kemudian macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Jadi untuk tumbuhan gitu ya, ada tumbuhan yang penyerbukannya itu sendiri atau autogami, ada yang disebut penyerbukan tetangga atau geitonogami, penyerbukan silang atau bukan bastar, hibridogami. Selanjutnya vektor perantara itu ya, ada perantaranya. Bahasa-bahasa biologi nih ya, anemogami berarti perantaranya angin. Jadi bisa jadi si benang sarinya atau si gametnya itu nanti dibawa oleh angin, ya itu disebutnya anemogami. Hidrogami berarti perantaranya air. Antropogami perantaranya manusia seperti panili ya, itu dia tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, tidak bisa melakukan secara alami, harus dengan tangan manusia. Kemudian zoidiogami perantara hewan ya. Apa saja nih hewannya? Bisa lewat siput, beda lagi namanya. Sebutnya malakogami, serangga, entomogami, kelelawar, chiropterogami, burung, ornitogami. Gimana bahasanya? Seru ya? Bahasa biologi, bahasa ilmiahnya. Kemudian macam-macam pembuahan fertilisasi. Ada yang disebut gimnospermae dan angiospermae. Ya, gimnospermae itu terjadi pembuahan tunggal, dia hanya berbentuk biji. Sedangkan angiospermae ini terjadinya pembuahan ganda, terbentuk biji dan buah. Bisa membedakan dong, misalnya mangga itu termasuk angiospermae atau gimnospermae. Yo, jawab sendiri ya, nanti ibu tanyakan ketika pertemuan. Nah ini contohnya pinus ya. Pernah menemukan pinus yang jatuh ke tanah yang sudah kering? Nah itu ya, namanya apa coba? Itu tugas lagi tuh, apa namanya? Namanya strobilus gitu ya. Nah ini seperti ini ya, strobilus yang telah pecah, strobilus yang telah pecah, strobilus yang belum pecah. Kalau kalian menemukan misalnya lagi jalan-jalan ke hutan menemukan biji pinus yang sudah berguguran di tanah, nanti akan ada yang sudah pecah, ada yang belum.
Nah, itu untuk tumbuhan ya. Ini sudah.